فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita akan lanjutkan bacaan terhadap kitab Miftahut Thullab fi Ilmi Nahwi wal I'rab karya Syekh Abu Bashir rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki al-mansubat, isim-isim mansub yang kedua setelah maf'ul bih. Sekarang kita masuki pembahasan al-maf'ul al-mutlaq. Sebenarnya maf'ul mutlaq ini sangat mudah sekali kalau orang itu paham. Tapi masih sulit bagi orang yang belum paham. Oleh karena itu pahami baik-baik biar paham dan mudah. Perbedaannya kenapa dinamakan maf'ul mutlaq? Karena dia mutlaqun anit taqyid. Dikatakan maf'ul mutlaq kenapa? Karena dia mutlaqun anit taqyid. Dia itu terlepas dari ikatan. Coba untuk perhatikan yang lainnya. Maf'ulun bih ada bihnya. Maf'ulun ma'ah ada ma'ahnya. Maf'ulun fi ada fihnya. Maf'ulun li ajlih ada li ajlihnya, ya kan? Kalau ini maf'ul mutlaq. Paham belum? Jadi ada faedah yang perlu antum kondisikan. Orang kan bertanya-tanya, kenapa sih dinamakan maf'ul mutlaq? Nah, jawabannya li'annahu mutlaqun anit taqyid, karena dia itu terlepas dari ikatan. Paham? Terlepas dari ikatan. Ikatan apa? Huruf jar yang datang setelahnya. Kalau yang lainnya antum perhatikan. Nah, barakallahu fi, kalau tidak percaya kita buktikan dulu. Maf'ulun bih ada ba'nya. Maf'ulun fi ada apa? Fi-nya. Maf'ulun apa lagi? Maf'ulun li ajlih ada apa? Lamnya, ya enggak? Maf'ulun ma'ah. Maf'ulun ma'ah ada ma'ahnya, ya enggak? Kalau ini langsung enggak maf'ul mutlaq. Paham? Mutlak itu biar antum enggak bingung, matruk itu ya, matruk. Matruk itu ditinggalkan, dikosongkan. Paham ya? Jadi maf'ul mutlak itu adalah matrukun anit taqyid. Paham ya? Dia itu dilepaskan, dihilangkan dari ikatan. Ikatan apa? Ikatan huruf jar ini. Yang lainnya diikat enggak? Yang lainnya antum lihat ini. Diikat azam. Diikatkan maf'ulun bi ada ba'nya. Maf'ulun fi ada fi. Maf'ulun li ajlih ada lamnya. Maf'ul ma'ah ada ma'ahnya. Kalau ini maf'ul mutlak. Aman? Selesai ya? Nah, sebelum kita baca di kitab ini, disimak terlebih dahulu yang ada di papan tulis biar tidak bingung. Jadi maf'ul mutlaq ini terbagi menjadi dua, lafzi sama ma'nawi. Lafzi sama ma'nawi. Kalau definisi yang disebutkan di kitab ini nanti juga mudah, cuman antum perhatikan baik-baik. Maf'ul mutlaq yang lafzi yang bagaimana? Yang lafadznya itu mencocoki lafadz fi'ilnya. Sama. Idza wafaqal na'am idza wafaqal na'am idza wafaqal fi'l lafdhu wa ma'nahu. Paham ya? Apabila mencocoki fi'ilnya, lafaz dan maknanya. Nah, sekarang antum lihat. Qoma fi'il atau bukan qoma ini? Hasan. Maf'ul mutlaqnya qiyaman. Qiyaman dengan qoma sama enggak? Sama kan? Qoma yaqumu qiyaman. Ya kan? Berarti cocok dengan fi'ilnya, sama gitu loh. Lafaznya sama, itu namanya lafzi. I'rabnya bagaimana? Qama fi'il madin mabni al-fathi la mahalla i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam rafi'i dhammah dhahirun akhiri qiyaman. Langsung aja maf'ul mutlaq. Mansubun wa ala nasbihi fathah dhahirun akhirih. Jangan maf'ul bih ya. Kenapa kok enggak bisa i'rab dengan maf'ul bih? Antum lihat fi'ilnya. Fi'ilnya di sini bukan muta'addi. Fi'ilnya apa? Lazim. Fi'il terbagi menjadi dua, muta'addi sama lazim. Muta'addi itu yang memerlukan maf'ul bih. Faham? Lazim yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Jadi paham ya? Yang memerlukan maf'ul bih namanya muta'addi, yang tidak memerlukan maf'ul bih namanya lazim. Nah, qoma di sini lazim dia. Dia enggak perlu maf'ul bih. Sehingga isim yang mansub setelahnya ini bukan maf'ul bih dia. Sebagai apa di sini? Jelas sekali maf'ul mutlaq. Qama Muhammadun qiyaman. Muhammad berdiri dengan sebenar-benarnya. Artinya gitu. Paham ya? Karena itu menguatkan amilnya. Qiyaman menguatkan qoma itu. Jadi dia berdirinya yang sebenar-benarnya. Paham ya? Sebenar-benarnya. Nah, mafhum. Ini namanya apa? Lafzi.
Contoh yang kedua, jalasa Muhammadun julusan. Muhammad duduk dengan sebenar-benarnya. Faham? Berarti kan sekarang maf'ul mutlaknya sama dan fi'ilnya sama kan lafadznya kan? Jalasa, ya julusu, julusan. Sama atau beda? Sama. Ini namanya lafzi. Lafadz maf'ul mutlaknya sama dengan lafadz fi'ilnya. Bisa dipahami ya? Nah, ada yang namanya apa? Maknawi. Kalau maknawi ini dikenal dengan sinonim. Al-maknawi ini dikenal dengan apa? Sinonim. Dia sinonimnya saja. Sinonim bagaimana barakallahu fiik? Lafadz maf'ul mutlaknya itu beda dengan lafadz fi'ilnya. Paham ya? Lafadz maf'ul mutlak ini beda dengan lafadz fi'ilnya. Antum lihat, tapi maknanya sama. Sinonim itu kan beda lafadz sama maknanya, ya enggak? Ya atau tidak? Sinonim itu kan beda lafadz tapi maknanya sama. Nah, qama Muhammadun wuqufan. Muhammad berdiri dengan sebenar-benarnya. Qama artinya apa? Waqafa. Qama berdiri, waqafa juga berdiri. Lafadznya beda atau sama Iqbal? Lafadznya beda atau sama lafadznya? Beda tapi maknanya sama, ini sinonim. Paham? Jadi maf'ul mutlak itu tidak selamanya lafadznya sama dengan fi'ilnya. Kalau sama dengan fi'ilnya berarti lafzi. Kalau sama maknanya dan fi'ilnya lafadznya berbeda namanya maknawi. Bisa dipahami belum ini? Ini mudah loh, jangan bilang sulit aja. Mudah ini. Antum udah paham Zaki? Alhamdulillah ya. Kalau belum paham tak pahamkan lagi nih. Lihat, contoh yang kedua, qa'ada. Qa'ada Muhammadun julusan. Muhammad duduk dengan sebenar-benarnya. Qa'ada artinya jalasa. Qa'ada artinya jalasa, artinya sama, cuman beda lah lafaz, namanya sinonim. Persamaan kata. Paham ya? Lafadznya beda, maknanya sama. Mafhum? Bisa dipahami enggak nih? Paham ya? Jangan bingung loh ya. Lafadznya berbeda, maknanya sama. Atau melihat sekarang, jalasa maknanya apa? Qa'ada. Nama apa artinya nama? Nama yanamu artinya apa Hasan? Nama yanamu artinya apa? Tidur. Raqada yarqudu, tidur juga. Lafadznya beda atau sama? Lafadznya beda sama? Beda, itu maknanya sama, ini sinonim namanya. Nama Muhammadun nauman. Berarti maf'ul mutlak apa? Lafzi atau maknawi itu? Zaki? Nama Muhammadun nauman. Lafzi. Nama Muhammadun ruqudan. Berarti apa? Maknawi. Mudah kan? Mafhum insyaallah Abad Jundub. Wa na'am barakallahu fiik, sangat mudah sekali. Berarti sudah kita ambil faedah tentang seputar apa maf'ul mutlak ya. Jangan sampai bingung, kita bacakan yang ada di sini biar tambah jelas lagi. Qala al-mu'allif wa babul maf'ul mutlak, bab al-maf'ul mutlak. Huwa ma wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi. Maf'ul mutlak itu adalah yang lafadznya itu mencocoki sama dengan lafadz fi'ilnya. Paham ya? Yang lafadznya itu sama dengan lafadz fi'ilnya. Ini berarti lafzi, ya kan? Berarti lafzi. Au ma'nahu, atau sama dengan maknanya lafadznya berbeda. Paham ya? Sama maknanya, lafadznya berbeda, berarti apa? Maknawi. Wa huwa mansub. Hukumnya mansub, berarti enggak ada yang marfu atau majrur. Bisa dipahami? Kalau antum jumpai maf'ul mutlak kok majrur, berarti keliru. Atau marfu, berarti keliru. Berarti bagaimana? Ya pasti mansub. Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Nahwu akalal waladu aklan. Akalal waladu aklan. Artinya apa? Anak itu makan dengan sebenar-benarnya. Paham ya? Aklan di sini barakallahu fiik menguatkan fiilnya itu, bahwasanya benar-benar makan dia itu. Maf'ul bih atau maf'ul mutlak di sini? Maf'ul mutlak, enggak mungkin maf'ul bih. Karena enggak mungkin anak itu makan semakan-makannya, enggak mungkin kan? Yang dia makan makanan lain kan? Cuman dia itu benar-benar makan gitu loh. Beda sama kemarin, akala Muhammadun al-khubza. Memang Muhammad makan roti memang. Kalau ini kan akalal waladu aklan. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Akala al-waladu aklan. Anak itu makan dengan sebenar-benarnya. Berarti dia makan aklan atau makan makanan lain? Makan makanan lain tapi benar-benar makan. Kalau kemarin itu akala Muhammadun al-khubza, berarti Muhammad makan roti. Bisa dipahami?
Jadi nggak bisa antum i'rab ini maf'ul bih, nggak bisa. Sekarang aklan dengan akala sama nggak Iqbal? Lafadznya sama nggak dengan lafadz fi'ilnya? Iya kan, berarti lafzi atau ma'nawi? Lafzi, maf'ul mutlak. I'rabnya tak kasih simpel aja ya biar antum paham. Akala fi'il madhi mabniun fathi la mahala min i'rab. Al-waladu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafi'i dhammah dhahirah ala akhiri. Aklan maf'ul mutlak, gitu aja. Mansubun wa alamatun nasmihi fathah dhahirah akhirih. Syaribat tilmidu syurban. Itu yang benar, bukan talmid, tilmid yang benar. Santri itu minum dengan sebenar-benarnya. Tilmid kan santri kan, atau murid kan, artinya sama kan? Murid santri sama aja. Paham ya? Syaribat tilmidu syurban. Syurban dengan syaribah sama atau beda? Zaki lafadznya. Berarti lafzi atau ma'nawi? Lafzi. Mafhum? I'rabnya ingat-ingat. Kenapa Ustadz kok kita nggak bisa meng-i'rab maf'ul bih? Karena nggak cocok maknanya. Paham ya? Yang diminum oleh santri itu bukan surbannya itu. Paham ya? Yang diminum kan susu, kopi. Tapi dia benar-benar minum gitu loh. Paham ya? Berarti ini kan kitab yang kita bacanya ringkes. Kalau di dalam jurumiyah nanti disebutkan lagi 3. Fungsi maf'ul mutlak ada 3. Menguatkan amilnya. Kemudian yang kedua menjelaskan jenisnya. Yang ketiga menjelaskan jumlahnya. Jumlah dia berbuat berapa kali. Kalau minumin cuma seteguk tok, seteguk saja berarti syariba Muhammadun syurbatan itu nanti. Kalau makannya cuma sekali makan, akal Muhammadun aklatan. Itu nanti. Level kedua nanti biar enggak pusing kepalanya. Paham ya? Di sini beliau menyebutkan cuma satu aja. Li ta'kidi amilih, contoh yang menguatkan amilnya saja. Paham? Karena kita ngikutin alur di sini. Kalau alur jurumiyah ada 3 nanti. Fungsi maf'ul mutlak itu, menguatkan amilnya, menjelaskan jenisnya jenis apa? Dia duduknya duduk apa? Berdirinya berdiri kayak apa? Paham ya? Kemudian menjelaskan jumlahnya. Jumlah perbuatannya berapa kali? Dia makannya berapa kali? Akala Muhammadun aklatan. Timbangnya fa'alatan, sekali berarti. Sajada Muhammadun sajdatan. Berapa kali sujud? 1 kali sujud. Kalau 2 kali sajdatain. Fa'alatan itu nanti ya, biar enggak pusing kepalanya ya. Itu nanti aja. Karena kita ngikutin alur yang ada di sini. Contoh yang ketiga, qafazal waladu qafazan atau qafzan. Qafazal waladu qafzan. Artinya apa? Anak itu loncat dengan sebenar-benarnya. Qafazan itu loncat. Paham ya? Ana sa'akfiz, anakku akan mau loncat. Paham ya? Qafaz itu aku telah loncat. Paham? Naam. Syahidnya qafazan dan qafazan. Qafazan dan qafzan ini sama enggak? Maf'ul mutlaknya sama enggak lafaz dengan lafaz fi'ilnya sama enggak? Sama berarti lafzi. Mafhum Muhammad? Ewa. Lah yang maknawi kenapa enggak sebutkan? Nah, barakallahu fiik. Ya kita katakan di sini memang kalau antum perhatikan beliau enggak menyebutkan contoh yang maknawi ya. Iya kan? Tapi datang sebutkan di sini yang maknawi. Karena beliau menyebutkan di definisi lihat ini. Ma wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'li au ma'na. Ya kan? Yaitu yang mencocoki lafadznya itu mencocoki lafadz fi'ilnya atau maknanya. Sama maknanya beda lafadznya ini. Qama Muhammadun wuqufan. Wuqufan sama qama beda lafadznya sama. Hizam beda, tapi maknanya sama enggak? Berarti maf'ul mutlak lafzi atau maknawi? Maknawi. Mudah. Mudah amat? Ayo na'am barakallahu fiik. Jadi jangan bilang sulit ya. Contoh yang kedua itu. Qa'ada sama julusan, qa'ada sama jalasa sama enggak artinya? Ya. Lafadznya sama atau beda? Maknanya sama. Berarti apa tadi istilahnya sinonim atau persamaan kata. Mafhum? Maf'ul mutlak lafzi atau ma'nawi Zaki? Qa'ada Muhammadun julusan ma'nawi. Mafhum insyaallah ya? Rincian atau fungsi-fungsinya insyaallah nanti di level kedua. Paham ya? Ini insyaallah kalau tidak salah loh ya, Anda prediksikan 2 kali pertemuan lagi selesai insyaallah. Maka insyaallah Senin Selasa akan datang kita selesaikan, langsung kita ambil kitab yang baru sudah tak siapkan semuanya. Tinggal semangat aja. Semangat, serius, jenius, fokus, dapat kitab gratis nanti insyaallah. Paham ya? Setingkat jurumiyah, tapi bentuknya dibikin tasjir. Tasjir itu dibikin skema atau bagan. Karya muridnya Syekh Abu Bilal yang ada di Hamihana. Paham ya? Jadi matan jurumiyah itu kan matan. Nah, ini diambil dari matan jurumiyah bentuknya skema, bagan. Jadi mudah dihafalkan, mudah dipahami. Kalau skema gini kan mudah dicerna kan? Nah, itu bentuknya sama. Ada latihan-latihan situ nih, ada latihan tamrin. Nah, itu nantilah PR yang akan mengerjakan nanti. Paham ya?
Nanti di situ jawabannya nggak ada yang tulisan bahasa Indonesia, Arab semua. Karena sudah ada sebelumnya gitu loh. Seperti DL jilid 1 itu kan Arab. Nanti ada tamarin, itu kan ada Arab-Arabnya kan? Nah, seperti itu. Awalnya dijelaskan dulu teori-teorinya ya kan. Nanti bawahnya tamrinnya tinggal nyontoh atasnya gitu. Mafhum? Sehingga tidak ada yang sulit insyaallah taala. Yang terakhir al-i'rab akala fi'il madin mabni al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-waladu fa'ilun marfu' wa alam rafi dhammah aklan maf'ul mutlaq mansubun wa alam tasbih fathah dhahir al-akhirih. Tamrin. Nah, tamrin. Perwakilan aja. Antum mewakili Hasan. Tamrin a'rib syaribatil midu surban. Udah, itu terakhir. I'rablah lafaz syariba al-tilmidu surban. Syariba. Naam, fi'lun madin mabni al-fathi la mahalla min al-i'rab. At-tilmidu siapa yang meminum? Tilmid, berarti fa'il atau maf'ul? Berarti bagaimana i'rabnya? Naam, fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alam rafi dhammah dhahir al-akhirih. Kemudian yang terakhir surban. Lafzi atau ma'nawi? Lafzi. Maf'ul mutlaq lafzi mansubun wa alamat nasmihi fathah dhahir al-akhirih. Soalnya mudah ya. Jadi itu yang Anda sampaikan, semoga bisa dipahami. Secepat yang Anda sampaikan pastikan ada yang bisa dipahami. Kalau tidak ada atau ada yang belum paham, tanyakan. Barakallahu fiikum wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.